Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziantara Adik Masena, NIM D10111611029, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, Pontianak, Kamis 6 Agustus 2020, saya akan mempresentasikan sidang sarjana saya yang mengangkat judul Penataan Manajemen Lalu Lintas Jalan Supadio dan Jalan Major Alianyang Kuburaya akibat pembangunan kawasan komersial terpadu Bumi Raya City. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan kepada tim dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, terutama kepada pembimbing utama saya, Ibu Elsa, dan pembimbing kedua, Bapak Rudi, serta Bapak Komala dan Ibu Nurlali sebagai penguji utama dan penguji kedua saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang akan saya paparkan. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah bab 4 tentang pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran. Masuk ke dalam pengumpulan dan pengolahan data. Di sini saya akan menampilkan gambar untuk survei kondisi ruas jalan saya yang akan saya teliti dengan 3 ruas jalan, Jalan Supadio Utara, Jalan Major Alianyang Timur, dan Jalan Supadio Selatan. Survei geometrik ruas jalan. Tujuan dilakukannya survei geometrik ini untuk mendapatkan data lebar jalan, jumlah lajur, lebar bahu jalan, dan lebar median pada masing-masing ruas jalan yang diteliti. Survei ini dilakukan 3 surveyor, 2 surveyor bertugas mengukur, dan 1 orang surveyor bertugas untuk mencatat hasil dari pengukuran. Di sebelah kanan adalah potongan untuk setiap ruas jalannya, dan ini adalah tabel dari hasil survei geometrik yang sudah dilakukan. Kondisi bangunan existing. Selanjutnya, survei asal tujuan kondisi existing. Survei asal dan tujuan kondisi existing berfungsi untuk mendapatkan data matriks asal tujuan atau MAT dalam kondisi existing atau pada kawasan bangunan Transmart. Survei ini dilakukan dengan cara kuesioner berupa pertanyaan terhadap 100 responden dengan alasan pergerakan orang yang berkunjung langsung ke kawasan Transmart. Dikelompokkan dalam 2 karakteristik, yaitu karakteristik alasan pergerakan non-spesial dan karakteristik pergerakan bangkitan arus lalu lintas sebagai berikut. Di posisi sebelah kiri terdapat formulir isian survei asal tujuan yang akan digunakan pada survei asal tujuan kondisi existing. Nah, dari hasil kedua kelompok tersebut, ini adalah hasilnya. Yang pertama, karakteristik alasan pergerakan non-spesial terbagi lagi menjadi 3. Karakteristik alasan pergerakan, waktu kunjungan, dan moda transportasi. Karakteristik alasan pergerakan, data kuesioner ini yang sudah dilakukan terdapat beberapa pilihan alasan pergerakan pengunjungan yang dilakukan, yaitu restoran, Transmart, dan sebagainya. Untuk waktu kunjungan, diperoleh hasil survei yang paling banyak adalah akhir pekan, yang kedua adalah akhir kerja. Yang ketiga adalah moda transportasi. Dengan 94%, hasil yang dipilih adalah dengan moda transportasi kendaraan pribadi, sedangkan 6% sebagai kendaraan online. Untuk pejalan kaki dan kendaraan umum tidak ada yang memilih dari hasil survei tersebut. Selanjutnya, survei asal tujuan kondisi existing. Bangkitan yang kedua, bangkitan arus lalu lintas. Bangkitan arus lalu lintas dilakukan untuk survei asal dan tujuan pengunjung yang dimana dari suatu zona asal yang menyebar ke zona tujuan atau sebaliknya. Analisa yang digunakan yaitu menggunakan MAT atau matriks asal tujuan dengan membagi zona asal dan zona tujuan yang terbagi berdasarkan kecamatan yang ada di kawasan Transmart Kuburaya. Berikut adalah hasilnya. Untuk asal pengunjungan Transmart, 88% memilih dari rumah dan 7% dari sekolah. Untuk tujuan selanjutnya setelah mereka mengunjungi Transmart, rata-rata 86% memilih kunjungan kembali ke rumah, 6% mengunjungi sekolah. Survei asal tujuan, hasil dari matriks asal tujuan. Dari analisa matriks asal tujuan yang diketahui bahwa pergerakan yang dilakukan oleh pengunjung Transmart Kuburaya tidak hanya berasal dari satu zona, tetapi berasal dari memiliki tujuan ke berbagai zona. Analisa dibagi menjadi beberapa zona, dan zona ini dibagi berdasarkan hasil survei lapangan dan kuesioner yang telah disebarkan di kawasan penelitian dengan 6 kecamatan di Kota Pontianak dan 1 di Kabupaten Kuburaya.
Data hasil survei yang dianalisa dengan mengasumsikan 100 responden merupakan sampel dari 10.000 pengunjung. Selanjutnya, data hasil dari analisa dengan dikalikan jumlah pengunjung yang datang ke Transmart dalam satu hari sehingga didapatlah hasil populasi keseluruhan pengunjung Transmart Kuburaya yaitu sebanyak 12.900 orang dalam satu hari dengan asal dan tujuan yang paling besar adalah pada Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah hasil dari matriks asal dan tujuan. Dari hasil ini, ada catatan bahwa data 1 atau hasil dengan nilai 1 merupakan ekstrapolasi dari data 0, hasil survei dengan data analisis model tidak N per A. Survei kondisi tata guna lahan. Kondisi tata guna lahan digunakan untuk meramalkan tarikan dan bangkitan yang akan dianalisa pada mode 4 tahap pada masa proyeksi. Dengan perencanaan, yang pertama Bumi Raya City Mall, ruko 60 unit, ruko 16 unit, ruko 30 unit, gedung parkir 2 lantai, restoran McDonald's, apartemen fase 1 dan apartemen fase 2. Volume lalu lintas. Volume lalu lintas ini dilakukan dengan cara counting, yaitu dengan menghitung caca atau lalu lintas pada suatu kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan pada periode waktu tertentu. Pengambilan data dilakukan oleh surveyor yang sudah ditentukan posisi dan surveyor tersebut sebelum ada gambar berikut ini dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Selasa, Sabtu, dan Minggu. Pada sebelah kiri terdapat peta yang untuk memposisikan surveyor pada tempatnya masing-masing dengan kotak warna biru. Sedangkan kotak yang warna kuning atau segitiga yang berwarna kuning adalah pos survei untuk menganalisa keluar masuknya kendaraan terhadap kawasan Bumi Raya dalam kondisi existing. Selanjutnya adalah volume lalu lintas. Nah, ini adalah sampel dari volume lalu lintas yang sudah dilakukan. Sampel yang saya tunjukkan adalah Jalan Supadio Utara ke selatan. Volume hambatan samping. Hambatan samping merupakan aktivitas hambatan samping yang sering menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan. Tingginya aktivitas samping jalan berpengaruh besar terhadap kapasitas dan kinerja jalan pada ruas jalan wilayah perkotaan. Salah satu penyebab tingginya aktivitas hambatan samping pada ruas jalan disebabkan oleh perkembangan aktivitas penduduk yang berkunjung ke kawasan Transmart Kuburaya yang mengakibatkan hambatan samping pada ruas jalan tersebut. Hambatan samping yang diteliti pada kawasan ini yaitu berupa pintu masuk dan keluar atau in-out dari kendaraan yang pergi di kawasan Transmart, yang merupakan terdampak pada Jalan Supadio dan Jalan Major Alianyang, sehingga munculnya permasalahan transportasi pada ruas jalan perkotaan. Berikut adalah sampel pintu masuk Transmart dengan Jalan Supadio Utara pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020. Kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan merupakan salah satu indikator kinerja lalu lintas dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Survei kecepatan yang dilakukan pada pekerjaan ini dilakukan secara elektronik menggunakan radar speed gun. Pengambilan data dilakukan pada jam sibuk, yaitu pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Dilakukan pada hari Rabu, 20 Agustus 2020. Mohon maaf. Adapun dari hasil survei kecepatan sesaat pada Jalan Supadio Utara dan Jalan Major Alianyang Timur dan Jalan Supadio Selatan sebagai berikut. Survei kendaraan pada setiap ruas jalan Major Alianyang dilakukan selama 3 hari pada tanggal 25 Februari 2020, 29 Februari 2020, dan 01 Maret 2020. Survei ini dilakukan pada pukul 6 sampai dengan 10 malam untuk mencari volume puncak yang terjadi pada ruas jalan. Berikut ini adalah hasil dari volume jam puncak dan perubahan volume dari satuan kendaraan menjadi satuan mobil penumpang, yang dimana dengan rumus sepeda motor mengkalikan faktor pengali 0,4 sehingga didapat 664 SMP per jam, kendaraan ringan dikalikan dengan 1, kendaraan berat dikalikan dengan 1,3 untuk faktor pengalinya.
Selanjutnya, data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk diambil dari 2019 hingga 5 tahun sebelumnya untuk memperoleh pertumbuhan persentase penduduk di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Data diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dari data tabel tersebut, untuk mengetahui angka pertumbuhan penduduk Kota Pontianak pada Kuburaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk 4 tahun mendatang 2023 pada masa operasi menggunakan rumus bunga berganda. Untuk contoh analisa, yaitu saya tampilkan pada tahun 2015 dan 2016. I sama dengan 118.274 dikurang dengan 122.118 dibagi dengan 122.118 dikalikan dengan 100%, sehingga didapat jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 3,15%. Nah, dalam angka pertumbuhan jumlah penduduk di tiap kecamatan, maka dapat dihitung pertumbuhan jumlah penduduk untuk 4 tahun ke depannya atau pada saat kawasan Bumi Raya beroperasi semua. Dengan diambil contoh perhitungan pada Pontianak Kota, yang dimana Pontianak Kota memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,92%. Maka dapat dihitung proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk sebagai berikut. Untuk pada tahun 2023, didapat 137.968 orang, sedangkan pada tahun 2030 didapat 146.083 orang. Tabel dapat dilihat pada sisi kiri PowerPoint untuk hasil semua analisa. Selanjutnya data jumlah kendaraan. Data jumlah kendaraan diambil dari 2 sampel, yang dimana pertama adalah data Samsat Kota Pontianak, yang kedua adalah data Samsat Kalimantan Barat. Berikut adalah data kendaraan bermotor Kota Pontianak beberapa tahun sebelumnya. Data ini diambil dari 2 sumber yang berbeda untuk mengetahui data mana yang sesuai dengan kondisi di lapangan, yaitu selalu bertambahnya kendaraan bermotor yang mengikuti perkembangan kebutuhan dan manusia. Dari data kedua tersebut, diambil adalah data Kota Samsat Pontianak, yang dimana pertumbuhan dari tiap tahunnya semakin meningkat. Data jumlah kendaraan. Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan besarnya angka pertumbuhan kendaraan ringan atau LV. Pada tahun 2016 dan 2017, didapat jumlah pertumbuhan persentase sebesar 4,4%, sehingga pada tahun 2018 didapatlah 53.856 kendaraan. Sedangkan untuk pertumbuhan kendaraan berat sebesar 3,7%, sehingga didapatlah hasil pada tahun 2018 sebesar 27.965 kendaraan. Untuk kendaraan sepeda motor dengan jumlah pertumbuhan persentase 5,3%, sehingga pada tahun 2018 sebesar 528.519 kendaraan. Selanjutnya perhitungan proyeksi jumlah kendaraan. Sama halnya dengan analisa yang sebelumnya, pada tahun 2023 didapat 541 kendaraan, sedangkan 2030 didapat 7.846 kendaraan. Dari hasil sampel ini, digunakan klasifikasi kendaraan ringan atau motorcycle. Nah, berikut ini adalah tabel yang meringkas dari semua ruas jalan dan dikelompokkan dalam tahunan 2020, 2023, 2030 sesuai dengan rancangan yang akan dianalisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari pembahasan akan merencanakan rencana pengembangan kawasan. Rencana pengembangan kawasan komersial terpadu Bumi Raya City ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pembangunan ruko 60 unit Bumi Raya City Mall pada tahun 2020. Tahap kedua yaitu ruko 16 unit, gedung parkir, dan ruko 50 unit, dan McDonald's. Pada tahap ketiga, apartemen 1 dan 2, sehingga dapatlah hasil rancangan yang akan dibangun sesuai dengan time schedule pada di bawah ini. Berikut adalah gambaran rencana pengembangan kawasan. Selanjutnya, analisa pemodelan 4 tahap. Analisa pemodelan 4 tahap dilakukan. Yang pertama adalah bangkitan perjalanan trip generation. Tarikan perjalanan pada pengembangan kawasan komersial terpadu Bumi Raya ini didapat dari data sekunder yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan setempat dan juga standar berdasarkan trip generation manual 2013 dengan asumsi yang didapat pada gambar di samping.
yang dimana nantinya triangulation ini merupakan proses perhitungan jumlah bangkitan dan tarikan untuk masing-masing zona yang telah ditentukan dalam proses perencanaan jumlah bangkitan perjalanan yang berasal dari satu zona tertentu. Sedangkan tarikan perjalanan adalah jumlah perjalanan ditarik sebagai tujuan dari suatu zona. Yang kedua adalah sebaran perjalanan, direct distribution. Pada tahap triangulation telah diketahui jumlah bangkitan maupun tarikan yang dihasilkan dari suatu zona yang ada. Kemudian setelah bangkitan dan tarikan tersebut diketahui, langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi pola distribusi bangkitan dan tarikan perjalanan dari suatu zona ke zona yang lain. Untuk tahap ketiga ada mode choice. Tahap ini menurut sebagian ahli perencanaan transportasi dianggap sebagai tahap terpenting dalam perencanaan transportasi dan sekaligus juga merupakan tahapan tersulit. Tahapan penelitian mode transportasi merupakan pengembangan dari tahapan mode-mode asal tujuan. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang sulit dikuantifikasi seperti kenyamanan, keamanan, keandalan, dan yang lainnya. Selanjutnya, analisa pemodelan 4 tahap pada tahap keempat, pembebanan lalu lintas atau trip assignment. Semua yang telah diterangkan dalam pemilihan moda juga dapat digunakan untuk pemilihan rute. Untuk angkutan umum, rute ditentukan berdasar moda transportasi. Bus dan kereta api mempunyai rute yang tepat. Dalam kasus ini, pemilihan moda dan rute dilakukan bersama-sama. Untuk kendaraan pribadi, diasumsikan bahwa orang yang memilih moda transportasinya dulu, baru rutenya, seperti pemilihan moda pada umumnya. Identifikasi pemilihan zona. Pemilihan zona sangat penting dalam pembebanan arus lalu lintas. Guna memudahkan analisa, dibuat suatu sistem zona untuk membagi zona pergerakan yang berasal atau menuju ke kawasan Bumi Raya City. Zona dibagi menjadi 3, di mana zona pertama merupakan pembebanan yang membebani Jalan Arteri Supadio, zona kedua membebani Jalan Major Ali Anyang, zona 3 membebani Arteri Supadio Selatan. Dapat dilihat dari gambar, sudah tersedia dengan nomor-nomor yang sudah saya jelaskan pada peta. Selanjutnya, analisa pemodelan 4 tahap waktu existing. Nah, analisa ini dilakukan dengan pembahasan yang sebelumnya, hasil dari 100 responden. Dengan asal pengunjung Transmart, 88% berasal dari rumah, dan 7% berasal dari sekolah, dan 3% dari kantor, dan 2 dari lainnya. Sedangkan untuk tujuan pengunjung, setelah mengunjungi Transmart, 86% mereka memilih kembali mengunjungi rumah, 6% kembali mengunjungi sekolah. Dari analisa matriks asal tujuan, dapat diketahui bahwa pergerakan dilakukan oleh pengunjung Transmart Kuburaya tidak hanyalah berada dari satu zona, tetapi berasal dan memiliki tujuan ke berbagai zona. Analisa ini dibagi menjadi beberapa zona, dan zona ini dibagi berdasarkan hasil survei di lapangan dan kuesioner yang telah disebarkan, sehingga didapatlah matriks sebagai berikut. Dari hasil survei dianalisis dengan mengalikan jumlah pengunjung datang ke Transmart dalam satu hari, sehingga didapatlah hasil populasi keseluruhan pengunjung Transmart, yaitu sebanyak 12.900 orang dalam satu hari, dengan asal dan tujuan yang paling besar ada di Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, analisa pemodelan 4 tahap dalam analisa pembebanan lalu lintas. Nah, analisa pembebanan lalu lintas ini, saya membuat 2 rute. Yang pertama rute tarikan, atau yang tarikan terhadap kawasan Bumi Raya. Terus rute bangkitan. Setelah orang mengunjungi kawasan Transmart, maka akan terjadinya bangkitan terhadap ruas jalan yang di daerah sekitar tersebut. Bangkitan tarikan ini disebutkan oleh kawasan Bumi Raya City, Kuburaya, dengan kondisi bangunan existing Transmart tertentu akan membebani jalan di sekitar wilayah. Rute yang dipilih yaitu berdasarkan pada alternatif yang dipilih oleh pada masyarakat, yang terpendek, tercepat, termurah, dan juga diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup. Selanjutnya, analisa kinerja lalu lintas ruas jalan. Berdasarkan data volume lalu lintas yang sudah disurvei dengan kondisi existing, dapat dihitung melakukan MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia dengan sebagai berikut. Analisa perhitungan ini diambil pada ruas jalan Arteri Supadio dengan tipe 5/2D. Untuk contoh analisanya, perhitungan ini digunakan dengan ruas jalan Arteri Supadio arah utara ke selatan dengan 3 lajur, sehingga didapat sebagai berikut. C sama dengan 4.195, dan Q atau arus lalu lintas yang hasil survei didapat
2.718 SMP per jam atau satuan mobil penumpang. Dengan DS sama dengan Q per C atau sama dengan 2.718 per 4.195 atau didapat DS sama dengan 0,648 sehingga hasil rekapan yang akan dilakukan sebagai berikut. Dapat disimpulkan dari hasil rekapan semua ruas jalan ialah ruas jalan tidak perlu dilakukannya perbaikan atau pengaturan pada ketiga ruas jalan pada kondisi existing karena level of service pada ruas kurang dari 0,75 atau masih baik dengan loss C. Setelah melakukan hasil existing, maka akan dilakukannya model 4 tahap atau model peramalan pada masa operasi. Pada masa operasi akan dilakukannya kawasan akan dibangun seperti Bumi Raya City Mall, Ruko 60 unit, Ruko 16 unit, Ruko 30 unit. Tahap kedua adalah gedung parkir 2 lantai, gedung McDonald. Untuk tahap ketiga adalah apartemen fase 1 dan apartemen fase 2. Tahap yang pertama dilakukannya dengan analisa trip generation pada pembangunan tahap 1. Pembangunan tahap 1 ini akan dibangunnya Bumi Raya City Mall dan Ruko 60 unit. Ilustrasi pembangunan pada tahap ini dapat dilihat pada gambar di samping ini. Yang pertama, analisa trip generation. Bumi Raya City Mall dengan luas total 75.000 meter persegi dengan luas efektif 56.545 meter persegi. Penentuan bangkit dan tarikan dilakukan dengan model secara manual di kawasan Bumi Raya City yang dimana pada tahap ini melakukan pembandingan dengan kawasan yang serupa. Kawasan yang dibandingkan ialah kawasan Transmart yang dimana fungsi dari kedua bangunan tersebut sama. Kawasan Transmart memiliki luasan efektif sebesar 19.804 meter persegi, sedangkan kawasan Bumi Raya City memiliki luasan efektif sebesar 28.902. Maka luasan efektif Bumi Raya City dibagi dengan luas efektif Transmart didapatlah perbandingan sebesar 1,45. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk faktor pengalih terhadap bangkitan dan tarikan yang ada pada kawasan Transmart untuk mendapatkan hasil bangkitan dan tarikan pada kawasan Bumi Raya City. Nah, pada tabel di atas adalah trip generation pembanding, sedangkan di bawah ada trip generation yang sudah didapat dengan pengalihan 1,45 terhadap faktor pengalih SMP per jam yang ada pada trip generation pembanding. Pada tahap 1 juga akan mendirikan Ruko dengan 60 unit dengan luasan total 17.296 meter persegi. Untuk penentuan bangkitan dan tarikan untuk Ruko fase 1 ini menggunakan model secara manual dengan membandingkan ruko yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama dengan yang dikaji. Analisa perbandingan ruko diambil ruko pada kawasan Ruko Hotel Orchard, Jalan Perdana, yang dimana pada kawasan tersebut memiliki ruko dengan 45 unit. Analisa dilakukan hanya pada waktu pagi hari hingga sore hari karena sesuai dengan fungsi dari ruko itu sendiri. Untuk bangkitan dan tarikan pada ruko fase 1 pada kawasan Bumi Raya City dapat dihitung dengan cara pembandingan dari data ruko yang sudah dilakukan sebesar 45 unit dengan bangunan ruko yang akan direncanakan sebesar 60 unit. Dengan cara hasil pembandingan dikali dengan jumlah unit ruko yang akan direncanakan. Untuk analisa perhitungannya, saya masukkan waktu puncak pada jam 7 sampai dengan jam 8 dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapat 33 SMP per jam pada waktu puncak. Dan pada waktu yang lainnya dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya pembangunan pada tahap kedua, yaitu pada tahun 2021. Dengan pembangunan ruko 60 unit dan ruko 30 unit dan restoran McDonald's. Penentuan bangkitan tarikan pada ruko fase 2 dengan jumlah 30 unit dengan luas bangunan 6.450 meter persegi dengan sistem analisa sama dengan penentuan bangkitan dan tarikan pada ruko fase 1 dengan fungsi yang sama pada ruko tersebut, yaitu dengan sistem pembangunan dengan ruko yang sama, yaitu Hotel Orchard dengan bangkitan dan tarikan perbandingan ada pada tabel di sebelah. Untuk bangkitan tarikan pada ruko fase 2 dapat dihitung dengan cara yang sama dengan ruko fase 1 dan jumlah ruko yang berbeda untuk fase 2 dengan jumlah unit 30 unit. Analisa dapat dilihat sebagai berikut, sehingga pada waktu puncak didapatlah 17 SMP per jam. Selanjutnya ruko fase 3.
Penentuan bangkit dan tarikan pada rute fase 3 dengan jumlah 16 unit dengan luas bangunan 3.440 meter persegi dengan sistem analisa sama dengan penentuan bangkitan dan tarikan pada rute fase 1 dan fase 2. Untuk bangkitan dan tarikan pada rute fase 3 dapat dihitung dengan analisa yang sama dengan rute fase 1 dengan rumus sebagai berikut. Untuk analisa pada waktu jam puncak jam 7 sampai jam 8 didapat hasil 9 SMP per jam. Dan hasil selanjutnya ada pada tabel di samping. Selanjutnya ada restoran McDonald dengan daya tampung 198 kursi. Luas bangunan total 1.395 meter persegi dengan efektif luas 500 meter persegi. Penentuan bangkitan dan tarikan dilakukan dengan model secara manual di kawasan restoran McDonald dengan cara membandingkan dengan kawasan yang serupa. Kawasan yang dibandingkan ialah kawasan KFC yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Kenapa diambil KFC di Jalan Ahmad Yani? Karena fungsi yang akan dibangun sama, karena KFC memiliki drive-thru, sedangkan McDonald yang akan dibangun juga akan memiliki drive-thru. Kawasan KFC ini memiliki luasan efektif sebesar 450 meter persegi, sedangkan kawasan restoran McDonald memiliki luasan efektif sebesar 500 meter persegi. Untuk data pembanding restoran KFC sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan pojok atas. Untuk analisa digunakan daya tampung dari kedua bangunan tersebut. Dari restoran KFC mampu menampung 228 kursi, sedangkan untuk analisa restoran McDonald mampu menampung 198 kursi. Sehingga hasil dari analisa yang dilakukan dapat sebagai berikut. Untuk waktu puncak jam 7 sampai jam 8 didapat hasil 32 satuan mobil penumpang per jam. Selanjutnya pada pembangunan tahap 3. Pembangunan tahap 3 akan dibangunnya apartemen fase 1 dengan jumlah unit 379 unit dengan luas total 48.189 meter persegi. Penentuan bangkit dan tarikan dilakukan dengan model trip generation model dengan acuan trip per unit 0,62 ada pada tabel yang sudah saya paparkan pada sebelumnya. Analisa dilakukan dengan memperhitungkan jumlah 379 unit yang dibangun pada kawasan apartemen fase 1 dengan tarikan dan bangkitan yang berbeda pada setiap waktu puncaknya. Untuk waktu puncak bangkit dan tarikan, pembandingan yang merupakan fungsi dari bangunan yang sama. Hasil dari pembandingan serupa pada tabel di bawah ini, pada tabel di samping dapat dihitung trip generation apartemen fase 1 dengan cara pengalian hasil pembanding serupa dengan jumlah unit yang akan dibangun pada kawasan apartemen fase 1 dengan jumlah huni 379 unit sehingga didapatlah hasil sebagai berikut. Pada waktu jam puncak jam 7 sampai dengan jam 8 didapat hasil 134 SMP per jam atau satuan mobil per jam. Sedangkan untuk hasil waktu jam puncak yang lain dapat dilihat pada tabel. Apartemen fase 2 dengan jumlah unit 245 unit dengan luas total 21.000 meter persegi. Pada analisa ini sama halnya dengan menggunakan analisa pada fase 1, yang membedakan hanyalah jumlah unitnya saja. Jumlah unit pada fase 2 yaitu 245 unit, sehingga hasil analisa dapat diperhitungkan sebagai berikut. Untuk waktu jam puncak pada jam 7 pagi sampai jam 8 pagi didapat 87 SMP per jam. Selanjutnya, analisa sebaran perjalanan. Analisa sebaran perjalanan dilakukan pada masa operasi yang dianalisa dengan melakukan proses tahapan awal sebelumnya yaitu trip generation dan pengalian terhadap matriks asal dan tujuan pada kondisi existing sehingga didapatlah hasil MAT atau sebaran perjalanan pada masa operasi sebagai berikut. Dan ini adalah hasil MAT pada masa operasi dengan populasi keseluruhan pengunjung sebesar 21.653 orang dalam satu hari dengan asal tujuan yang paling besar berada pada Kabupaten Kuburaya. Untuk pemilihan mode choice tidak dilakukan analisa karena seluruh pengunjung akan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan online sehingga tidak dapat dilakukan analisa pemilihan mode. Analisa pemilihan rute. Analisa pemilihan rute atau rute choice pada masa operasi kawasan terpadu Bumi Raya City. Pemilihan rute berdasarkan pada besaran tarikan asal zona pergerakan pada ruas jalan yang memungkinkan untuk digunakan oleh pengguna untuk menuju kawasan terpadu Bumi Raya City.
pada tabel sebelah kiri adalah persentase dari matriks asal tujuan dengan tarikan yang sudah dianalisa dan dijadikan hasil persentase. Sedangkan sebelah kanan adalah rute tarikan yang diakibatkan terhadap kawasan terpadu terhadap ruas jalan di sekitar kawasan tersebut. Setelah didapat persentase tersebut, maka dilakukanlah perhitungan pada rute tersebut, sehingga didapat pada hasil weekday dan weekend, yang dimana weekday dengan analisa pada hari Senin, pada hari Selasa maksud saya, sedangkan weekend diambil pada hari Sabtu dan Minggu. Dan analisa ini diambil dari jam 3 pengompokan pada pagi, siang, dan malam. Berikut adalah hasil dari pembebanan yang terjadi diakibatkan oleh kawasan terpadu. Nah, dari hasil mode 4 tahap yang sudah dilakukan, analisa sebelumnya dapat penambahan volume masing-masing ruas jalan tersebut pada tabel di bawah ini dengan ruasan yang sudah ditentukan. Dari hasil analisa pembebanan dan rekapitulasi pembebanan rute, didapatlah hasil pembebanan pada tiap ruas jalan pada tabel di samping. Diketahui volume penambahan pada ruas jalan pada waktu jam puncak dengan analisa selanjutnya menggunakan perhitungan MKJI. Untuk analisa MKJI dengan analisa yang sama pada masa existing, hanya berubah pada volumenya saja, yang dimana volume untuk pada masa operasi sebesar 3.773 SMP per jam untuk ruas jalan arteri Supadio arah utara ke selatan, sehingga didapat DS sama dengan 0,899. Untuk hasil rekap pada semua ruas jalan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisa pada kondisi masa operasi, perlu dilakukannya pengaturan lalu lintas pada waktu jam puncak yang dianalisa tersebut. Dengan nilai level of service loss day, perlu dilakukannya penanganan pada penataan manajemen ulang pada ruas arteri Supadio Utara dan Major Alianyang Barat ke timur. Dari hasil tersebut, hanya beberapa ruas jalan yang terdampak kemacetan yang diakibatkan oleh beroperasinya kawasan tersebut. Untuk menganalisa lebih dalam, maka dilakukannya analisa kinerja lalu lintas ruas jalan pada masa proyeksi 7 tahun. Untuk analisa trip generation masa proyeksi, dengan memprediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan 7 tahun ke depan, penentuan bangkitan dilakukan dengan model trip generation manual dengan secara manual di kawasan setempat yang sesuai dengan pelaksanaan. Sedangkan sebaran masa proyeksi, analisa dilakukan sama dengan analisa sebaran pada tahap masa operasi, yang dimana pada tahap proyeksi ini menggunakan data pertumbuhan penduduk pada tahun 2030. Tujuan analisa ini digunakan untuk mempermudah mengetahui berasal dari zona mana saja dan akan menuju kemana saja pengunjungan setelah melakukan pergerakan ke kawasan Bumi Raya City. Berikut adalah hasil dari matriks asal tujuan pada masa proyeksi dengan populasi keseluruhan pengunjung Transmart yaitu sebanyak 21.828 orang dalam satu hari, dengan alasan dan tujuan yang paling besar dapat di Kabupaten Kuburaya. Untuk volume hasil pembebanan pada masa proyeksi didapat hasil sebagai berikut, dengan persentase kenaikan jumlah penduduk yaitu sebesar 2,57%, sehingga didapatlah hasil pemilihan rute pada proyeksi 7 tahun atau pada tahun 2030. Hasil pemodelan dilakukan dengan cara mode 4 tahap yang sudah dilakukan pada masa proyeksi sebelumnya. Didapat penambahan volume masing-masing ruas jalan pada tabel di bawah ini dan tiap masing-masing volume jam puncak ruas jalan. Pada analisa ini dilakukan dengan volume yang berubah karena perubahan tata guna lahan dan kenaikan jumlah penduduk dan kendaraan pada tahun 2030. Akan tetapi, dengan perhitungan pada kondisi ruas jalan yang masih sama pada tahap existing atau belum dilakukannya perubahan pada geometrik jalan maupun penataan manajemen pada ruas jalan tersebut. Dan berikut adalah hasil analisa MKJI pada masa proyeksi. Dengan perubahan
volume arus lalu lintas sebesar 4.986 SMP per jam, sehingga didapatlah DS pada ruas jalan arteri Supadio arah utara selatan sebesar 1,188 dengan rekapitulasi pada semua ruas jalan sebagai berikut. Dari hasil keseluruhan ruas jalan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa proyeksi 7 tahun 2030, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas pada waktu jam puncak yang dianalisa tersebut. Dengan nilai level of service loss atau loss F, perlu dilakukannya penanganan dan penataan manajemen ulang pada lokasi tersebut. Nah, sudah dilakukannya masa existing, operasi, dan proyeksi 7 tahun. Terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan atau loss di atas C dengan DS di atas 0,75. Maka perlunya alternatif penataan manajemen. Alternatif penataan manajemen digunakan dengan strategi penanganan penataan manajemen pada ruas jalan yang dikaji, yaitu berupa manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan manajemen demand. Manajemen kapasitas dengan sistem melakukan perbaikan pada ruas jalan dengan cara pemisah tipe kendaraan atau control on street parking dan lebar jalan. Ada juga dengan melakukan area traffic control dengan cara batasan tempat membelok, satu jalan satu arah, koordinasi lampu lalu lintas. Selanjutnya, strategi yang kedua, manajemen prioritas, dilakukan dengan sistem jalur khusus bus atau akses angkutan barang, bongkar dan muatan, daerah pejalan kaki, rute sepeda, kontrol daerah parkir. Selanjutnya, untuk strategi yang ketiga dilakukan dengan manajemen demand, dengan cara melakukan kebijakan parkir, penutupan jalan, area, dan cordon distancing, batas fisik. Dengan dilakukan 3 strategi berikut, berharap hasil yang didapat adalah DS kurang dari 0,75. Untuk klasifikasi kategori ketiga strategi dapat dilihat pada tabel yang sudah dilakukan. Dengan acuan DPU atau Dirjen Bina Marga, penataan manajemen juga akan dilakukan penambahan rambu-rambu pada kawasan penelitian seperti dilarang berhenti dan pemberitahuan untuk PKL atau pedagang kaki lima. Alternatif yang akan dilakukan dengan ruas pertama yaitu ruas Supadio Utara, yang dimana dilakukan manajemen kapasitas. Dilakukan pada ruas tersebut di mana jalan memiliki trotoar selebar 1,8 meter dan median selebar 6,5 meter yang memisahkan jalur Supadio menjadi dua jalur. Pelebaran jalan dilakukan pada sisi kiri dan jalan ditujuan sebagai jalur antri masuk ke kawasan Bumi Raya City. Lebar lajur dengan minimal per lajur 2,75 meter dengan lebar awal 3 meter pada masing-masing lajur. Karena akan ditambah satu lajur khususnya buat kendaraan yang antri masuk ke kawasan Bumi Raya City, sehingga lebar jalan Supadio arah utara selatan menjadi 11,75. Karena lebar awal 9 meter, maka perlu dilakukan lahan sebesar 2,75 meter untuk penambahan lajur. Pelebaran jalan diambil dari sisi kiri 1,8 meter dan sisi kanan pada median sebesar 0,9 meter. Pelebaran jalur di sebelah kiri diambil sejauh asumsi perkiraan antrian yang akan masuk ke kawasan Bumi Raya City, yakni sejauh kurang lebih 300 meter. Pada sisi kanan, jalur pelebaran diambil dari ujung median yang mengarah pada bundaran hingga sejauhnya pada pelebaran sisi ruas jalan atau sisi depan mulut jalan siaga. Strategi yang kedua adalah manajemen prioritas. Manajemen prioritas yaitu memperhatikan pejalan kaki dengan tepi kiri jalan diambil fungsi sebagai penambahan lebar jalan, maka agar pejalan kaki tidak kehilangan haknya sebagai pengguna jalan kaki, maka trotoar direncanakan dibangun di atas parit dengan penutupan beton di atasnya sebagai lajur pejalan kaki. Strategi tiga yang akan dilakukan adalah manajemen demand. Manajemen demand dilakukan untuk penutupan kendaraan pada waktu jam puncak, yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi, dan dari jam 16.00 sampai jam 18.00 dengan penutupan jalan pada jam puncak. Diharapkan dapat mengefektifkan ruas jalan dengan kapasitas yang tersedia dapat menampung volume yang ada. Penutupan jalan dilakukan hanya pada kendaraan berat yang berupa bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi. Selanjutnya, pada manajemen ruas jalan Supadio arah selatan ke utara. Nah, pada ruas jalan ini dilakukan dengan perubahan tipe jalan yang dimana
Semula 2 lajur pada ruas Jalan Supadio dengan perubahan menjadi 3 lajur, dengan penambahan 1 lajur selebar 2,75 meter, dengan total ruas jalan 10,75 meter. Untuk penambahan kekurangan yang ada pada ruas jalan tersebut, maka memerlukan lahan sebesar 2,75 meter untuk penambahan lajur. Pelebaran jalan diambil dari sisi kanan, median sebesar 1,3 meter, dan sisi kiri yaitu sebesar 1,45 meter. Untuk manajemen prioritas, agar hak pejalan kaki tidak kehilangan prioritas mereka, maka dilakukanlah trotoar direncanakan dengan dibangun di atas parit dengan penutupan beton di atasnya dengan lebar trotoar kurang lebih 1,8 meter. Untuk manajemen sama dengan pada ruas yang sebelumnya, dilakukan penutupan jalan hanya pada kendaraan berat yang berupa bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi. Ini adalah gambar tampak pada ruas Jalan Supadio, arah utara-selatan dan selatan-utara, yang dimana gambar di atas adalah kondisi existing, sedangkan di bawah adalah kondisi penanganan dengan penataan manajemen yang sudah diatur. Selanjutnya, penataan manajemen ruas jalan pada Major Alian yang timur. Strategi pertama, manajemen kapasitas. Pelebaran jalan dilakukan pada sisi kiri jalan dengan tujuan sebagai jalur antri masuk ke kawasan Bumi Raya City dengan lebar rencana yang akan dilakukan yaitu 3 meter dengan lebar awal 4 meter pada masing-masing lajur. Karena akan ditambah 1 lajur khususnya buat kendaraan yang akan masuk ke kawasan Bumi Raya City, sehingga lebar ruas jalan menjadi 11 meter. Karena lebar awal 8 meter, maka diperlukan lahan sebesar 3 meter untuk penambahan lajur. Pelebaran jalan diambil dari sisi kiri sebesar 2,5 meter dan sisi kanan selebar 0,5 meter. Untuk pelebaran jalannya sendiri, sebelah kiri diambil asumsi sejauh perkiraan antrian yang akan masuk ke kawasan Bumi Raya City, yakni sejauh kurang lebih 400 meter mulai dari tikungan pada ruas jalan hingga pada pintu masuk kawasan Bumi Raya City. Untuk manajemen prioritas, dibangun penambahan lebar jalan, maka agar pejalan kaki tidak kehilangan haknya sebagai pengguna jalan, maka trotoar direncanakan dibangun di atas parit dengan penutup beton di atasnya sebagai lajur pejalan kaki. Sedangkan strategi penataan manajemen menutup jalan dilakukan hanya pada kendaraan berat yang berupa bus, truk 2 as, dan truk 3 as. Pada jalan Major Alian yang arah timur ke barat, dilakukan dengan sisi kanan jalan merupakan median dengan selebar 5 meter dan sisi kiri berupa bahu jalan dengan lebar 2 meter. Dengan melihatnya lebar bahu jalan, maka akan digunakan sebagai pelebaran jalan dengan penambahan lajur 2,75 meter dengan lebar awal 3,5 meter untuk masing-masing lajur. Maka diperlukan lahan sebesar 2,75 meter diambil dari sisi kiri, yaitu bahu jalan sebesar 2 meter dan sisi kanan sebesar 0,75 meter. Pelebaran jalur dikirakan di kanan diambil sejauh awal median yang mengarah ke arah bundaran sampai ke ujung median yang berada di depan pintu masuk dan keluar kawasan Bumi Raya sekitar jarak kurang lebih 400 meter. Manajemen prioritas dan manajemen dilakukan sama dengan pada ruas-ruas yang sebelumnya. Nah, ini adalah gambar potongan untuk ruas jalan Major Alian yang barat ke timur dan timur ke barat. Di atas adalah kondisi existing dan di bawah adalah gambar penanganan terhadap penataan manajemen. Selanjutnya, penataan manajemen ruas jalan terhadap Supadio Selatan. Jalan Supadio arah selatan ke utara. Dengan sisi kanan jalan merupakan median dengan lebar 7 meter dan sisi kiri berupa bahu jalan dengan lebar 3 meter. Dengan melihat lebar bahu jalan dan lebar median, maka akan digunakan sebagai pelebaran jalan dengan penambahan jalan 2 meter. Dengan lebar awal 3,5 meter untuk masing-masing lajur. Karena akan ditambah 1 lajur, maka lebar jalan menjadi 9 meter dengan perubahan lebar lajur menjadi 3 meter untuk masing-masingnya. Untuk manajemen prioritas, dalam pelebaran kajian ruas jalan Supadio arah utara selatan tidak mengganggu hak pejalan kaki dengan lebar bahu jalan tersisa yaitu 2 meter untuk lebar bahu pejalan kaki. Untuk arah utara ke selatan,
Dengan sisi kanan jalan merupakan median dengan 7 meter, maka diambil sisi kiri selebar 1 meter dengan perubahan tipe jalan menjadi 3 lajur. Untuk manajemen prioritas, tidak dilakukannya pelebaran jalan yang mengambil lebar bahu jalan 1 meter, maka masih ada hak untuk pejalan kaki, yaitu selebar 1 meter untuk lebar bahu pejalan kaki. Berikut ini adalah gambar tampak potongan dari ruas jalan Supadio arah selatan. Di atas adalah kondisi existing dan di bawah adalah setelah penanganan dengan penataan manajemen. Nah, dari alternatif penataan manajemen tersebut, akan dianalisa dengan menggunakan MKJI. Penataan manajemen dilakukan dengan penambahan ruas jalan baru yang mengakibatkan perubahan tipe jalan dan ruas jalan pada tiap-tiap ruas jalan dengan sebagai data geometrik tersebut berubah sebagai berikut pada tabel sebelah kanan, yang dimana jalan Supadio berubah menjadi tipe jalan 7/2D dan jalan Majur lainnya yang berubah menjadi 6/2D dan jalan Supadio Selatan menjadi 6/2D. Dan analisa dari penataan manajemen dilakukan dengan analisa MKJI. Dan untuk volume yang digunakan dalam analisa perhitungan berubah karena penutupan jalan pada saat jam puncak untuk kendaraan berat, sehingga volume yang akan digunakan sebagai berikut. Untuk analisa, masih menggunakan analisa ruas jalan Supadio dengan tipe yang sudah berubah menjadi 7/2D. Untuk contoh analisa perhitungan digunakan dengan jalan arteri Supadio arah utara selatan dengan lajur yang berubah menjadi 4 lajur. Untuk C0 menjadi 6.600, FCW menjadi 0,92, FCSP menjadi 1, FCSF menjadi 1,03, FCCS menjadi 1, dan C sama dengan 6.254 dengan arus lalu lintas yang berkurang menjadi 4.736 SMP per jam dengan DS menjadi 0,757. Untuk hasil rekapan semua ruas jalan yang sudah dilakukan penataan manajemen sebagai berikut. Dari hasil di atas, dengan pengaturan ulang pada manajemen lalu lintas dengan 3 strategi penataan manajemen dengan sistem analisa MKJI atau manual kapasitas jalan Indonesia, didapat hasil dari setiap ruas jalan dengan hasil loss C, yang dimana pada kategori ini bahwa dengan penanganan penataan manajemen yang dilakukan dapat direalisasikan ke ruas jalan yang dikaji. Selanjutnya, setelah dilakukan dengan analisa MKJI, maka akan dilakukan juga terhadap simulasi dengan software VISIM untuk melihat hasil dari simulasi dan hasil analisa. Berikut ini akan saya tampilkan hasil video render yang sudah saya lakukan dengan alternatif penataan manajemen, perubahan tipe jalan, dan penutupan jalan terhadap kendaraan berat. Baik, sudah hasil dari render ini, didapat hasil sebagai berikut. Hasil dari simulasi didapat dengan hasil paling tinggi yaitu pada loss C, yang dimana dapat dikategorikan bahwa hasil analisa MKJI dan simulasi VISIM dapat mendekati hasil yang sama. Hasil yang didapat dari penanganan penataan manajemen lalu lintas dapat digunakan pada masa proyeksi 2030. Berikut ini adalah hasil dari simulasi VISIM. Dari hasil yang sudah dilakukan, dengan kondisi existing, dengan masa operasi dan masa proyeksi 7 tahun atau pada tahun 2030, dan sudah dilakukannya penataan manajemen arus lalu lintas, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut. Pada poin pertama, pada kondisi existing untuk jam puncak pada setiap ruas jalan, didapat hasil evaluasi kinerja ruas jalan dengan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI, didapat hasil paling besar yaitu DS 0,659 dengan tingkat layanan loss C yang berada pada ruas jalan Supadio Utara. Poin kedua, perubahan tata guna lahan pada kawasan existing Transmart yang akan membebani kapasitas ruas jalan Supadio dan Majur Alianyang yang ada. Akibat adanya tambahan bangkitan dan tarikan perjalanan yang ditimbulkan dari kawasan Bumi Raya City dan perubahan volume arus lalu lintas pada kawasan tersebut dengan pergerakan yang makin besar pada tiap tahunnya. Bangkitan dan tarikan yang disebabkan pembangunan kawasan Bumi Raya City dengan berbagai jenis bangunan yang direncanakan mengakibatkan pertambahannya volume lalu lintas pada ruas jalan Supadio dan Mayor Alianyang dengan analisa metode trip generation manual dan metode manual. Poin keempat, kondisi ruas jalan setelah beroperasinya kawasan Bumi Raya City pada tahun 2023 mengalami perubahan pada volume dan derajat kejenuhan dengan hasil yang sangat besar pada ruas jalan Arteri Supadio Utara Selatan dengan volume 3.773 satuan mobil penumpang per jam dan derajat kejenuhan yang didapat adalah 0,899 dengan loss E. Pada poin kelima, setelah beroperasinya kawasan Bumi Raya City yang mengakibatkan beberapa ruas jalan mengalami hasil evaluasi yang tidak bagus atau dengan DS melebihi 0,75 dan beberapa ruas jalan yang masih dapat dikategorikan layak atau DS kurang dari 0,75, maka akan dilakukan masa proyeksi 7 tahun untuk mengetahui hasil pada semua ruas jalan yang diakibatkan pembangunan kawasan Bumi Raya City. Setelah dilakukan proyeksi 7 tahun dan analisa evaluasi ruas jalan Supadio dan Mayor Alianyang, didapat hasil dengan derajat kejenuhan paling besar 1,188 pada tingkat layanan loss F pada ruas arteri Supadio arah utara selatan dan derajat kejenuhan paling kecil sebesar 0,822 dengan tingkat layanan loss E pada ruas jalan Mayor Alianyang arah timur ke barat. Dari hasil tersebut, pada semua ruas jalan mengalami hasil evaluasi yang tidak baik dan perlu dilakukannya penanganan. Yang ketujuh, dengan hasil proyeksi yang didapat, maka perlu dilakukan penanganan untuk menekan angka derajat kejenuhan pada ruas jalan Supadio dan Major Alianyang dengan melakukan penataan manajemen 3 strategi, yaitu manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan manajemen. Penataan manajemen 3 strategi yaitu manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan manajemen. Untuk penataan manajemen pada semua ruas jalan dilakukan dengan penambahan lajur pada ruas jalan yang termasuk dalam strategi manajemen kapasitas, dan dilakukan pembangunan prioritas hak pejalan kaki pada sisi bahu jalan yang bertujuan mengecilkannya angka hambatan samping, dan itu termasuk dalam strategi manajemen prioritas. Untuk menekan derajat kejenuhan juga dilakukannya penutupan jalan pada kendaraan berat pada jam puncak yang termasuk dalam strategi manajemen demand. Pada poin 8, penanganan manajemen lalu lintas yang dilakukan dengan analisa menggunakan MKJI dapat dilihat hasil penurunan terhadap semua ruas jalan dengan contoh penurunan pada ruas jalan Supadio arah utara selatan dengan derajat kejenuhan sebelum dilakukan penataan manajemen dengan DS 1,118. Setelah dilakukannya penataan manajemen, didapat hasil DS 0,757 dengan golongan tingkat layanan loss C. Maka dapat dikatakan bahwa dengan dilakukannya penataan manajemen dan penambahan lajur pada ruas jalan dapat menambah kapasitas pada ruas jalan yang mampu mempengaruhi beban yang diakibatkan pembangunan kawasan Bumi Raya City dan dapat menekan penurunan pada derajat kejenuhan di setiap ruas jalan. Poin ke-9, penataan manajemen juga dilakukan simulasi dengan menggunakan software VISIM untuk melihat keadaan sebenarnya dan penataan yang sudah dilakukan pada ruas jalan dengan hasil yang didapat tidak beda jauh dengan hasil analisa penggunaan MKJI dengan rata-rata hasil didapat pada software VISIM yaitu dengan loss C. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yang poin pertama, sebaiknya analisa kinerja ruas jalan dengan metode manual kapasitas jalan Indonesia dapat dilakukan atau dikontrol dengan kondisi lapangan ataupun dengan simulasi VISIM. Poin kedua, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan peraturan yang lebih baru selain MKJI. Peningkatan peraturan harus menyesuaikan dengan kondisi dan teknologi pada saat ini dan perlunya pembaharuan. Yang ketiga, diharapkan bagi instansi terkait dapat menjadikan solusi dalam skripsi ini sebagai referensi dan acuan untuk memecahkan masalah lalu lintas pada ruas jalan dikaji dikarenakan untuk saat ini kemacetan di area dikaji sangat mengganggu para penggunaan jalan. Yang keempat, untuk penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan software microscopic simulation
Untuk penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan software microscopic simulation, sebaiknya menggunakan software berlisensi resmi dan berbayar karena software free dan atau student version fiturnya terbatas. Terima kasih. Saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya dan penguji saya telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian dari saya, masukan dan sarannya akan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.